dasar makhluk hidup melalui 3 kegiatan praktikum. Praktikum pertama membahas ciri-ciri makhluk hidup seperti bergerak, bernapas, tumbuh, dan berkembang biak. Praktikum kedua kami membahas tentang simbiosis dan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Praktikum ketiga membahas tentang proses pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Secara keseluruhan, modul ini memberikan pemahaman awal tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kesimpulan dari modul 1 adalah makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari benda mati. Makhluk hidup juga saling berhubungan melalui berbagai bentuk simbiosis, serta mengalami proses pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Modul ini menjadi dasar untuk mengenal kehidupan dan interaksi antar makhluk hidup. Modul 2, makhluk hidup dan lingkungannya. Pada modul ini, kami mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan praktikum meliputi pengamatan tentang ekosistem serta pencemaran lingkungan. Dari praktikum tersebut, kami memahami bahwa ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling bergantung, dan bahwa pencemaran lingkungan dapat mengganggu keseimbangan serta kelangsungan hidup makhluk hidup. Kesimpulan dari modul ini adalah makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri tanpa lingkungan yang mendukung. Ekosistem harus dijaga keseimbangannya, dan pencemaran lingkungan harus dihindari karena memberikan dampak negatif bagi kehidupan. Modul ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan agar makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang dengan baik. Modul 3, makanan. Secara umum, modul ini mempelajari berbagai aspek tentang makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kegiatan praktikum pertama membahas jenis zat dalam makanan, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Praktikum kedua berfokus pada uji makanan untuk mengetahui kandungan zat tersebut melalui beberapa percobaan sederhana. Praktikum ketiga membahas pencemaran makanan dan bagaimana makanan dapat terkontaminasi serta dampaknya bagi kesehatan. Secara keseluruhan, modul ini memberikan pemahaman tentang komposisi, kualitas, dan keamanan makanan. Secara umum, modul ini membantu kita untuk memahami bahwa makanan yang mengandung berbagai zat penting yang dibutuhkan tubuh. Uji makanan menunjukkan keberadaan karbohidrat, lemak, dan protein pada berbagai bahan makanan. Selain itu, pencemaran makanan dapat membahayakan kesehatan sehingga kebersihan dan keamanan makanan harus selalu dijaga. Modul ini menekankan pentingnya memilih makanan yang bernutrisi dan aman dikonsumsi. Modul 4, mekanika. Modul ini mempelajari bagaimana zat dapat berubah wujud serta bagaimana panas berpindah. Praktikum pertama membahas berbagai perubahan wujud zat seperti mencair, menguap, dan mengembun. Praktikum kedua mengamati perpindahan dan pertukaran panas pada zat. Praktikum ketiga melihat bagaimana panas dapat memengaruhi suhu dan kondisi suatu zat. Modul ini memberikan pemahaman dasar tentang hubungan antara panas dan percobaan wujud materi. Kesimpulan dari modul ini adalah kami dapat memahami bahwa gerak dapat mengubah gerak suatu benda. Gerak memiliki berbagai jenis dan pesawat sederhana berfungsi meringankan usaha. Modul ini menjadi dasar untuk memahami prinsip mekanika dalam kehidupan sehari-hari. Modul 5, kalor perubahan wujud zat dan perpindahannya pada suhu zat. Pada modul ini, kita mempelajari bagaimana zat dapat berubah wujud serta bagaimana panas berpindah. Praktikum pertama membahas berbagai perubahan wujud zat seperti mencair, menguap, dan mengembun. Praktikum kedua mengamati perpindahan dan pertukaran panas pada zat. Praktikum ketiga melihat bagaimana panas dapat mempengaruhi suhu dan kondisi suatu zat. Modul ini memberikan pemahaman dasar tentang hubungan antara
mempengaruhi sifat suhu benda. Modul ini membantu memahami proses sehari-hari seperti es mencair, air menguap, dan benda menjadi panas atau dingin. Modul 6. Gelombang. Secara umum, modul ini mempelajari tentang konsep dasar gelombang. Praktikum pertama yaitu membahas berbagai jenis dan bentuk gelombang. Praktikum kedua mempelajari getaran dan bunyi serta bagaimana bunyi dapat merambat. Praktikum ketiga membahas bagian-bagian telinga dan bagaimana telinga menangkap bunyi. Modul ini memberikan gambaran tentang bagaimana getaran berubah menjadi gelombang yang dapat kita dengar. Modul ini membantu kita untuk memahami gelombang terbentuk dari getaran, bunyi merambat dari media, dan telinga berperan penting dalam menerima bunyi. Modul ini menunjukkan hubungan antara getaran, gelombang, dan proses pendengaran. Modul 7. Optik. Pada modul ini kita mempelajari konsep dasar optik dan bagaimana cahaya bekerja. Praktikum pertama membahas sifat-sifat cahaya. Praktikum kedua mempelajari lensa cembung dan cermin cekung, serta bagaimana keduanya membentuk bayangan. Praktikum ketiga membahas bagian-bagian mata dan cara mata menangkap cahaya. Modul ini memberikan pemahaman tentang perjalanan cahaya dan penglihatan. Modul ini membantu kita memahami bahwa cahaya memiliki sifat tertentu. Lensa dan cermin dapat membentuk bayangan dan mata bekerja menangkap cahaya. Modul ini menghubungkan konsep optik dengan proses penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Modul 8. Listrik dan magnet. Pada modul ini, kita mempelajari dasar kelistrikan dan kemagnetan. Praktikum pertama mengenalkan arus listrik dan rangkaian sederhana. Praktikum kedua membahas sifat-sifat magnet dan cara magnet bekerja. Modul ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana listrik dan magnet digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Modul ini membantu kita memahami cara kerja rangkaian listrik dan sifat magnet. Kedua konsep ini saling berkaitan dan banyak dimanfaatkan dalam berbagai alat.